setelah disahkannya RKUHP menjadi undang-undang, banyak masyarakat yang menilai bahwa DPR RI gagal mendekolonisasi konstruksi hukum pidana Indonesia. Apa itu dekolonisasi? Dekolonisasi ialah melepaskan atau keluar dari warisan struktural dan kultural yang ditinggalkan oleh bekas bangsa penjajahnya. Siapakah itu? Siapa lagi kalau bukan kolonial Belanda? KUHP baru ini memiliki muatan yang sama dengan KUHP lama buatan pemerintah kolonial Belanda. Kok bisa begitu? Kenapa bisa gagal? Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kamu subscribe channel Republik Impian ini. Republik yang menjadi impian para pemimpi yang belum juga kunjung tergapai. Untuk mendekolonisasi konstruksi hukum pidana Indonesia, maka setidaknya ada dua aspek utama yang harus dilihat. Yang pertama ialah soal kebebasan. Yang kedua yaitu soal ketertiban. Dua aspek itu diatur sedemikian rupa oleh pemerintah kolonial Belanda dalam KUHP lama untuk melanggengkan penjajahan di Nusantara. Jika ingin melakukan dekolonisasi konstruksi hukum pidana, maka setidaknya pengaturan dua aspek itu juga harus diubah dengan menghilangkan karakteristik penjajah. Ya, walaupun hukum itu berfungsi untuk menertibkan dan mengatur kebebasan masyarakat, tapi mbok ya jangan sampai hukum itu dijadikan alat untuk melanggengkan suatu kekuasaan. Gitu loh maksudnya. Coba kita lihat di pasal 218 yang bunyinya, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, yaitu senilai 75 juta rupiah. Banyak banget kan? Ya iyalah, presiden kan orang nomor 1 di negara. Kalau memang betul-betul menghina, itu nggak masalah. Yang dikhawatirkan adalah jika suatu kritik itu dianggap sebuah penghinaan. Nah, itu yang bermasalah. Makanya ada yang beranggapan bahwa pasal 218 ini berpotensi untuk meredam berbagai macam bentuk kritik yang dianggap sebagai sebuah penghinaan. Hal serupa juga terdapat di pasal 240, yang mana pasal ini mengatur tentang pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, yang mana si pelaku akan dikenai hukuman penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori 2. Kayak kalau berdenda kategori 2 itu yaitu senilai Rp7.500.000. Pasal 240 ini dinilai bisa membuat lembaga negara menjadi anti kritik dan dapat mengabaikan masukan publik terkait kinerjanya. Sebenarnya masih ada beberapa pasal lagi yang kontroversial. Jika kalian kurang sependapat dengan apa yang kami sampaikan, silakan berikan komentar terbaik Anda.